Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ke dalam preprosesor if and if. Di sini, preprosesor if and if ini digunakan untuk mengkompilasi atau compile jika pernyataan kondisi pada if bernilai benar. Jika tidak, maka diabaikan. Di sini kita langsung ke dalam kode programnya. Kode program ini menggunakan percabangan kondisi if dengan menggunakan preprosesor if and if. Jadi diimplementasikan if and if ke dalam preprosesor directive. Di sini ada studio atau studiolib.h atau studiolib.h untuk atau file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Di sini juga ada define nama konstantanya adalah n, dan nilai konstantanya adalah min 4. Seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi DeepC++, yaitu menggunakan using namespace std. Berbeda lagi dengan Borland. Jadi, bebas untuk bisa menggunakan DeepC++ atau Borland. Tetapi, di sini saya menggunakan DeepC++. Lalu, kita langsung membuka pernyataan if yang sudah ditandai dengan preprosesornya. If n lebih dari 0 atau jika n lebih dari 0, maka akan dicetak lebih dari 0 atau akan dicetak berupa kalimat lebih besar dari 0. Lalu di sini ada preprosesor and if. Ini digunakan untuk menandai akhir suatu blok. Itu adalah suatu fungsi and if. Lalu di sini juga ada yang namanya sistem pause. Sistem pause ini sama saja kita menjalankan perintah pause yang ada pada command prompt. Atau bisa kita sebut atau sering kita ketahui adalah CMD. Kita jalankan programnya dengan tekan F11. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Press any key to continue. Atau tidak ditampilkan lebih besar dari 0. Kenapa? Lihat untuk pernyataannya. If n lebih besar dari 0. N ini diambil dari preprosesor define dengan nama konstanta n, nilainya min 4. Jadi diambilnya dari sini. Jadi, kalau kita logikakan, jika min 4 lebih dari 0, jika benar, maka akan cetak lebih besar dari 0. Kalau salah, ya jangan ditampilkan atau jangan dicetak. Maka tampilannya akan seperti ini. Tidak ada hasil atau tidak ada yang dicetak. Baik, kita lanjut ke dalam kode program selanjutnya, yaitu preprosesor if, else, and if. Di sini preprosesor if, else, and if ini digunakan untuk mengkompilasi jika pernyataan kondisi pada if bernilai benar. Jika if bernilai salah, maka pernyataan else dikompilasi atau compile.
Nah, di sini saya ingatkan kembali, kita memakai header studio.h, yaitu singkatan input-output header yang digunakan untuk standar input-output pengoperasian dalam bahasa pemrograman. Di sini ada juga conio.h. Conio.h ini adalah file header untuk menampilkan hasil tampilan antarmuka kepada user atau pengguna. Ada juga studiolib.h. Header studiolib.h ini adalah merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Sudah saya ingatkan kembali. Di sini juga kita menggunakan preprocessor define dengan nama konstanta n lagi, dan nilai konstantanya kita gunakan -4 lagi. Dan langsung saja ke dalam kode program atau eksekusi programnya. Di sini ada preprocessor if jika n itu adalah -4 lebih dari 0, maka cetak lebih besar dari 0. Jika tidak, else itu adalah jika tidak, maka cetak lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita logikakan, jika n itu -4 lebih dari 0, maka layar akan mencetak kalimat lebih besar dari 0. Jika tidak, misalkan n itu -4 lebih dari 0 adalah salah, maka akan mencetak lebih kecil dari 0. Lalu if. Lalu mengakhiri programnya untuk keseluruhan. Kita coba dengan compile, tekan F11. Maka hasilnya adalah lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena n itu adalah -4. -4 itu lebih kecil dari 0, bukan lebih besar dari 0. Maka dicetaknya kalimat lebih kecil dari 0. Baik, kita lanjutkan ke dalam program selanjutnya, yaitu preprocessor elite, yang dimana digunakan untuk mengkompilasi atau compile dari pernyataan bertingkat. Dalam hal ini, elif sama halnya seperti else if, merupakan kombinasi dari if dan else, atau preprocessor if dan preprocessor else. Perintah dijalankan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Hasil hanya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang benar. Seperti pada kode program berikut ini, kita sudah mendefinisikan nama konstantanya n dan nilai konstantanya 12. Di sini ada pernyataan preprocessor if n lebih dari 10. Maka akan dicetak lebih besar dari 10. Dan elif atau elif n sama dengan 10. Maka sama dengan 10 yang dicetaknya. Else n kurang dari 10, maka akan dicetak lebih kecil dari 10. Lalu if. Di sini
N itu adalah 12. Kita lihat jika 12 itu lebih dari 10, maka akan dicetaknya kalimat lebih besar dari 10. Jika 12 sama dengan 10, maka yang dicetaknya sama dengan 10. Dan 12 kurang dari 10, maka yang dicetaknya lebih kecil dari 10. Kita akan compile atau run dengan tekan F11. Nah, hasilnya akan mencetak lebih besar dari 10. Kenapa mencetak lebih besar dari 10? Karena pernyataan yang benar atau hasil yang dijalankan ini yang ketentuannya benar adalah lebih besar dari 10. Kenyataannya 12 adalah angka yang lebih besar dari 10. Tidak sama dengan 10 ataupun tidak kurang dari 10. Baik, kita lanjutkan ke dalam program selanjutnya, yaitu preprosesor UNDEP yang digunakan untuk menghilangkan nilai yang telah didefinisikan dari daftar definisi. Kita langsung saja ke dalam kode program. Misalnya di sini kita mendefinisikannya adalah dengan nama konstanta, nilainya 100. Dan ini ada pernyataan if yang jika lebar max-nya lebih dari 200. Dan di sini langsung di undep. Undep itu adalah menghilangkan nilai dari lebar max. Jadi yang 100 ini dihilangkan. Jadi tidak ada nilai lagi. Lalu didefinisikan kembali lebar max-nya menjadi nilainya 200. Ini adalah nilai baru yang didefinisikan setelah di undep. Lalu ada pernyataan else if dengan lebar max kurang dari 50. Lalu di undep lagi lebar max-nya dan didefinisikan kembali lebar max-nya 50. Jadi angka atau nilai konstanta yang terbaru didefinisikannya bukan 200 lagi, bukan 100 lagi, tetapi 50. Else atau jika tidak didefinisikan, lalu di-undep kembali lebar max-nya, lalu kembali lagi didefinisikan lebar max-nya 50. Lalu if. Ini adalah suatu keterangan untuk menjalankan kode program dengan preprosesor untuk mengetahui definisi atau define dengan undep. Berpacunya ke sini. Lalu kita masuk ke dalam main dengan char str lebar max atau char string max dengan count lebar max. Jadi ini yang dicetaknya adalah nama konstanta lebar max. Sudah tahu kan hasilnya? Seharusnya yang ditampilkan di sini adalah yang definisinya adalah yang terakhir didefinisikan, yaitu 50. Kita akan buktikan, kita akan compile dengan tekan F11. Nah, hasilnya adalah betul 50. Karena yang dicetak adalah lebar max yang didefinisikan
terakhir kali, yaitu 50. Bukan 200 ataupun bukan yang 100. Tetapi yang dicetak adalah yang terakhir kali, yaitu 50. Dan lihat untuk pernyataannya, jika lebar max dan ada juga atau if lebar max dan ada juga else if lebar max dan ada juga else dan juga and if. Ini menyertai di dalam preprosesor undep untuk percabangan kondisinya. Baik, kita lanjutkan ke dalam program selanjutnya, yaitu preprosesor ifdep dan ifndep, yaitu untuk memberikan bagian dari program yang akan dikompil atau dikompilasi. Dan hal ini dapat dilakukan jika sudah konstanta didefinisikan pada bagian define-nya. Jadi harus didefinisikan dulu untuk dapat dilakukan if and dep ini. Nah, langsung saja ke dalam kode programnya. Di sini, oh ya, masih ada untuk lebar max-nya. Tapi kita tidak akan menggunakan preprosesor yang ini. Kita akan yang menggunakan yang ini. Kita definisikan anak 1 adalah Yasir sebagai nilai konstantanya. Dan di sini definisi yang kedua, nama konstantanya anak 2 dan nilai konstantanya adalah Sahdan. Di sini kita langsung masuk ke main. Ada pernyataan ifdep untuk anak 1, berarti diambilnya di sini. Anak 1 ini memiliki kalimat atau mencetak kalimat pagi ini anak 1 pergi ke kampus. Else, lalu di if and dep, kita gunakan if and dep, anak 2 dengan kalimat yang dicetak pagi ini, anak 1, anak 2 pergi ke kampus. Dan satu lagi pernyataan, else jika tidak, akan dicetak pagi ini anak 2 pergi ke kampus. Lalu di endip. Nah, di sini mana yang akan tercetak? Pasti kita sudah ketahui. Yang akan dicetak itu adalah ifdep, berarti di sini yang akan tercetak adalah pernyataan yang ini. Ifdep anak 1. Siapa ifdep anak 1 ini? Anak 1 ini nilainya Yasir. Berarti yang akan dicetak dalam kode program ini adalah pagi ini si anak 1 yaitu Yasir pergi ke kampus. Jadi akan tercetak pagi ini anak 1 pergi ke kampus karena yang dicetak adalah yang ifdep-nya. Otomatis pernyataan yang ini. Kalau yang ini anak 1, anak 2 untuk pernyataan yang kedua. Kenapa tidak ditampilkan? Kita lihat ini ada yang namanya if and dep. Ini tidak ditampilkan, melainkan yang ditampilkannya yang ini. Kita buktikan dengan compile atau menjalankan programnya dengan tekan F11. Nah, benar saja. Hasilnya adalah yang ifdep anak 1, yaitu pagi ini anak 1
atau Yasir pergi ke kampus karena di sini menggunakan if def yang akan mencetak ke dalam hasil output programnya.